Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur-sedulur semua sehat, semoga sedulur-sedulur semua waras. Karena semua pentingnya untuk interaksi kita hari ini. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini, karena saya sangat sering mendengar berbagai macam institusi, judulnya membangun budaya, tapi tidak melibatkan budayawan. Jadi ya saya nggak paham apa yang dibangun sebenarnya. Karena budaya juga perlu kita bedah. Saya kebetulan beberapa waktu terakhir banyak seminar dan undangan urusan moral, integritas, etik, dan seterusnya. Tanpa kita benar-benar melihat mekaniknya seperti apa. Karena itu bukan hal yang sederhana. Jadi sebenarnya saya bukan filosof, saya lebih kepada mekanik. Kalau saya membahas sesuatu, itu biasanya saya mulai dari simplek. Artinya bahas hurufnya dulu sebelum membangun kata-kata, baru kemudian kata-kata dikumpulkan menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf dan seterusnya. Di sini ada beberapa kata kunci, budaya, integritas. Menurut saya, kita perlu membedah dulu budaya itu apa dan integritas itu apa, baru kemudian kita jadi tahu angle of attack-nya, kita jadi tahu approach-nya gimana untuk membangun sebuah budaya. Menurut saya seperti itu, mungkin yang akan saya sumbangkan kali ini adalah itu. Pertama sendiri tentang budaya dan tradisi, ini seringkali disimpang siurkan antara budaya dan tradisi. Perlu kita ketahui perbedaan utama antara budaya dan tradisi. Dua-duanya kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah sebuah perilaku yang disetujui oleh komunal untuk bisa menjadi standar kesamaan budaya dan tradisi. Bedanya, tradisi itu diturunkan secara vertikal. Artinya belajar dari bapaknya, bapak belajar dari mbahnya, mbah belajar dari mbahnya mbah, misalnya gitu. Kalau budaya itu transmisinya horizontal. Belajar dari temannya, misalnya TikTok itu bukan tradisi, itu budaya. Karena saya yakin tidak ada satupun orang di sini yang pakai TikTok atau Instagram belajar dari bapaknya. Justru kebalik, bapaknya yang belajar dari anaknya. Jadi itu budaya yang muncul. Mungkin berikutnya itu akan menjadi tradisi karena anak Anda tanya sama Anda bagaimana cara memakai Instagram, kan gitu. Itu bedanya budaya dan tradisi. Budaya horizontal, tradisi vertikal. Oke, nanti akan bersambungan dengan integritas. Kan kita mau membangun budaya integritas. Sekarang kita terpisah membahas integritas itu apa. Integritas adalah perilaku yang sesuai dengan sebuah value yang diadopsi oleh seseorang. Ada dua garis yang perlu saya urut. Pertama gini, integritas itu lahir selalu dari keputusan manusia. Seperti tadi dibilang, melakukan sesuatu atau tidak. Tapi ada urutannya di situ, enggak langsung ngomong iya atau tidak. Ada sebuah nilai yang diadopsi manusia atau hukum, bisa nilai agama, bisa hukum negara, bisa nilai keluarga, apapun itu bisa diadopsi oleh seorang individu. Kemudian nilai itu digunakan untuk membedakan benar salah. Menurut hukum benar, menurut agama salah misalnya. Misalnya gini, makan babi menurut nilai agama Islam salah, tapi menurut hukum tidak melanggar hukum, kan misalnya gitu. Jadi setiap set nilai itu punya kriteria berbeda untuk membedakan benar salah. Pertama, manusia mengambil nilai, kemudian digunakan untuk membedakan benar salah. Ketika dia mampu menggunakan nilai itu untuk membedakan benar salah, artinya manusia itu punya moralitas. Nah setelah itu ketika moralitas itu dilakukan benar-benar, itu baru namanya etik. Nilai adalah tolak ukur. Moral adalah kemampuan menggunakan tolak ukur itu untuk membedakan benar salah. Terus kemudian kalau benar salah itu dilakukan benar-benar, itu namanya etik. Kan gitu. Jadi orang koruptor, korupsi, dia tahu bahwa korupsi salah, dia sebenarnya punya moral. Karena dia bisa membedakan benar salah, tapi tidak punya etik, karena dia tidak melakukan sesuai yang moralnya katakan. Dia melanggar moralitasnya sendiri.
Nah, setelah ada keputusan etik itu tadi, semakin dia konsisten melakukan etika sesuai dengan moralitasnya, integritasnya semakin tinggi. Jadi integritas adalah agregasi dari keputusan terhadap etika terhadap moral yang dia percayai. Nah, mohon maaf ini agak bukan filsafat ini bukan filsafat, ini mekanik ini mekanik pemahaman tentang ini baru sebentar lagi satu garis lagi. Tadi saya terusin dulu daripada Muhammad ya, mohon maaf Pak Jiwo. Jadi tadi ada nilai, ada morality, ada etik, baru kemudian etika itu dilakukan seberapa sepanjang hidupnya, jadinya tingkat integritas. Semakin tinggi integritasnya, semakin banyak dia melakukan etika sesuai dengan moralnya. Jadi nilainya dia pegang benar-benar itu. Hidupnya berjalan sesuai dengan nilai, itu artinya integritasnya semakin tinggi. Oke, itu dari sudut pandang konsep, itu tadi di dalam logika semuanya. Tapi gini, kalau mau membangun budaya di situ tidak cukup. Pengetahuan itu hanya ujung gunung es kalau mau ngomong tentang pengetahuan, tentang membangun budaya. Karena asalnya gini, ini bukan filsafat ya lagi-lagi, aku kalau ngomong rodok ruwet, filsafat ora, enggak filsafat, ini mekanik, ini benar-benar mekanik ini. Gini, jangan lupa tadi, keputusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan moral atau tidak, itu kan kita dalam jangka waktu panjang kita sebut sebagai integritas. Tapi kuncinya si manusia membuat sebuah keputusan. Kuncinya adalah manusia membuat sebuah keputusan, seperti mau korupsi atau tidak, itu tadi itu kan keputusan manusianya. Yang kelihatan di luar adalah aksinya, yang terjadi di dalam adalah keputusan kognitif intelektualnya. Pengetahuan terhadap nilai, sekitar, dan seterusnya, pengetahuan terhadap penggunaan kognitif untuk membuat keputusan. Tapi, nah ini mulai agak susah nih, kita ngomong budaya, karena hal ini nggak sering dibahas. Tapi semua intelektual itu pasti tergantung yang namanya perasaan. Kalau Anda lagi hatinya senang, lebih banyak ngasih sedekah daripada ketika hatinya susah. Ketika di sini misalnya saya tanya, di sini ada yang penderita cacat tuna asmara? Maksudnya nggak punya pasangan gitu. Banyak ya, oke. Anda pasti mengalami ketika Anda nembak pacar, Anda diterima, hari itu sangat gembira, Anda mau dikatain anjing, babi atau segala macam, Anda nggak akan marah. Logika Anda tahu bahwa Anda dihina, tapi perasaan Anda rasanya enak. Keputusan logika jadi berubah. Jadi di bawah intelektual itu ada yang namanya perasaan, feeling, yang membuat keputusan Anda bisa berubah pada kejadian yang sama. Nah, ke bawah lagi nih. Di bawah feeling juga terpengaruh sesuatu. Di bawah feeling itu ada yang namanya emosi, emotion. Feeling sama emotion berbeda. Feeling adalah yang kita pahami, kita rasakan. Emotion, kalau bahasa Inggris kan motion itu bergerak. Emotion, energi yang bergerak. Emotion adalah moving energy, energi yang bergerak. Energi dari mana? Dari fisiologi manusia. Kita merasakan ketika kita hidup fisiologi ini, ada energi yang bergerak, jantung bergerak, nafas bergerak, ada darah yang berputar, ini energi yang bergerak. Ketika kita merasakan sesuatu, baru kemudian ada feeling yang kita pahami. Tapi intinya ada energi yang bergerak. Di sini titik membangun budaya, bukan pada kognitif, karena kognitif 3 tingkat di atasnya. Emotion, energi yang bergerak ini ada pada diri manusia dan pada interaksi. Bagaimana membangun energi yang bergerak di antara manusia? Salah satu contohnya gini, Anda disuruh bangun integritas kayak apa sesuai dengan peraturan kantor. Kalau teman Anda atau pimpinan Anda melanggar tapi tidak dihukum, Anda tidak akan mau membangun integritas. Ngapain saya susah-susah bangun integritas? Orang kan teman saya kayak gitu aja nggak dihukum kok, nggak punya efeknya kok. Salah satu contoh pemerataan terhadap permainan, gameplaynya adil untuk semua, itu adalah manajemen tentang emotion, energi yang bergerak. Emotion, energi in motion, energi yang bergerak. Ini yang tidak jarang dibahas karena memang susah. Memang tidak gampang untuk menggali seperti itu, butuh
pemahaman sosiologi, butuh pemahaman psikologi, dan butuh pemahaman neuroscience untuk memahami emotion, energi yang bergerak, ada mirror, neuron, dan seterusnya lah. Nah, jadi untuk membangun budaya, para pemerakarsanya harus paham bagaimana energi bergerak antar manusianya. Karena kalau energi bergeraknya sudah benar, budaya akan muncul tanpa bisa dicegah. Contohnya TikTok. Susah banget Anda berhenti main TikTok. Susah main Instagram. Dan itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang kampanye. Bener nggak? Teman Anda ikut. Ternyata seru, diteruskan. Karena ada emotion yang bergerak di antara interaksi tersebut. Dan terjadi keadilan peraturan di situ. Kamu melakukan apa, followernya berapa, melakukan apa, followernya berapa, disukai berapa, dan seterusnya. Banyak faktor yang terjadi pada emotion. Mungkin yang saya sumbangkan hari ini adalah sangat benar, sangat setuju bahwa budaya integritas harus dibangun. Karena tanpa integritas tidak ada satu mesin pun di dunia yang bisa berjalan. Tidak ada satu organisasi pun yang bisa berjalan. Kalau kita naik mobil, kita punya keyakinan penuh bahwa semua part dari mobil itu punya integritas untuk mengikuti hukum alam. Kalau satu tiba-tiba nggak mau terbakar bensinnya ya selesai, nggak jalan. Semua di situ patuh pada sebuah peraturan, namanya peraturan alam. Sehingga mobil itu bisa bergerak. Pada level institusi manusia juga seperti itu. Kan seperti mesin yang bergerak ini. Kalau tidak semua mesin, tidak semua gearnya pada peraturan yang sama, tidak mungkin terjadi integritas, tidak mungkin terjadi institusi yang baik. Integritas tidak hanya bersandar pada satu orang, tapi membangunnya harus bersama-sama pada sesuatu yang di atas manusia. Atas manusia itu artinya rule of the game pada yang dipatuhi oleh semua pelakunya. Sehingga terjadi energy in motion yang membangun budaya tersebut. Kognitif paling atas, di bawahnya ada perasaan, diatur oleh emotion. Mari kita bersama-sama mulai mikir nih, interaksi kita satu sama lain gimana sih? Apakah gameplay di kantor fair untuk saya kemudian menjadi punya integritas tinggi? Kalau enggak fair, enggak akan ada yang mau. Kan gitu ceritanya. Nah mungkin yang saya ceritakan agak kompleks, tapi saya pengen berguna di sini, jadi saya menceritakan apa yang saya pahami. Kalau Anda nggak paham itu masalah Anda, kan kita punya tanya jawab kemudian hari ini. Saya pengen membangun budaya, jangan makan snack aja, sekali-sekali makan yang bergizi walaupun harus disendok dengan bertanya berkali-kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menarik ini soal dari tahapan yang namanya ada kognisi, ada perasaan dan juga emotion atau energi yang bergerak. Tepuk tangan untuk Sabrang ya. Sabrang. Makin lama makin mateng cara berpikirnya ini. Nah, setelah kita dengar dari Pak Kumbul, kemudian Mas Sabrang, kita masuk giliran pada pembicara yang ketiga. Ini tokoh yang rasanya predikatnya apa nggak perlu dijelaskan lagi. Satu-satunya orang yang mengaku dirinya presiden ya dia itu. Ya kan? Mas Sujiwo Tejo. Mas Jiwo akan bercerita dari aspek budaya yang lebih nggak ngerti lebih ke Jawa kah atau yang apa seperti itukah budaya dan bagaimana kaitannya dengan kalau tadi Sabrang menekankan perlunya bagaimana membangun emosi sehingga meningkatkan integritas yang sistemik yang berlaku nanti kira-kira bisa diikuti oleh semua orang khususnya di KKP ini. Nah baiklah kita coba simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik diucapkan dari kiai kita, kadang-kadang kiai, kadang-kadang ki karena dalang juga ya, Mas Sujiwo Tejo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brigjen, Damar, Mas Menteri, para direktur juga. Ini salah satu-satunya saya datang di sebuah instansi yang kepalanya itu teman saya sendiri, yang saya nggak ngomong bahwa biar honornya Pak Menteri aja yang mikir itu. Saya langsung deal sama panitia, sudah jadi dan gede gitu loh. Biasanya saya kalau itu masa saya harus mikirin honor, saya nggak mau lah, biar Pak Menteri aja.
Saya enggak yang ini karena Pak Menteri sudah sering ngasih saya duit. Gitu loh. Jadi saya mantu itu 3 kali Pak. Ini enggak tahu mau gratifikasi atau enggak. 3-tiganya beliau ngasih duit. Dan bedanya sama Pak Jokowi, sama Pak Ganjar, duitnya langsung ke saya. Kalau Pak Jokowi ngasihnya ke anak saya, jadi enggak jelas urusannya Pak. Sampai sekarang saya ngasih, Pak Jokowi ngasih piro ke anakku, enggak ngerti aku piro. Asu tenan ya. Ya. Kalau Pak Sakti langsung ke saya, makanya mungkin Pak Ganjar itu fotokopi Pak Jokowi. Jadi sama Pak Ganjar juga langsung, aku juga nggak tahu ngasih berapa Pak Ganjar sampai sekarang. Kalau saya tanya anak saya, wah, jadi saya nggak tahu. Oke. Artinya mungkin yang tepat jadi wakil presiden itu yang ngasih duitnya langsung aja. Aku belas gak ngerti loh yuk. Pak Jokowi ngekei piro nang anak aku belas gak ngerti. Asli itu. Hah? Ya, langsung ke anaknya. Oh gitu. Dari ajudan, gimana coba? Ya. Mestinya kan ke aku kan. Sampai Gitu. Ya, sampai masih punya anak lagi ya? Sudah habis. Sudah habis. Nah, itu. gitu. Oke. Terus saya nggak menetapkan syarat yang ketat, ini susah. Makanya KKN itu bagian yang saya paling setuju cuma korupsi Pak Brigjen. Nepotisme nggak bisa. Syarat saya kalau ngisi acara ketat, pertama nggak boleh ada yang main HP. Karena saya berprinsip bahwa kita harus hidup di sini dan saat ini. Karma akan dibilas pada siapapun yang hidupnya kalau di sini ya di sini. Nggak di sini tapi pikirannya kemana-mana. Itu menurut Hindu, Buddha, karmanya nggak akan habis-habis. Makanya saya, oke lah nggak apa-apa 1-2 main HP, tapi ketat saya. Mau dimanapun. Makanya kalau pemimpinnya teman sendiri nggak enaknya gini gitu. Nanti dikira kalau takutnya panitia lapor ke Pak Menteri kan, ini Tejo kok resek banget sih gitu. Dan saya mengharuskan ada musik. Saya bawa paduan suara, H-1 mereka latihan di instansi itu, latihan lagu-lagu saya. Nanti saya datang H-1, karena bagi saya kata-kata tanpa musik adalah sampah. Jangankan kata-katanya Tejo, jangankan kata-katanya Pak Brigjen, jangankan kata-katanya Leto, kitab suci aja dinyanyikan. Kitab suci dinyanyikan, mau Hindu, mau, kenapa? Karena kalau enggak nyampe kognisinya, minimal yang nyampe melodinya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'ila ruh. Aku enggak ngerti arti ini. Dan aku enggak ingin tahu artinya. Nanti kalau pakai arti, pakai madhab. Kalau pakai madhab, pakai tafsir. Kalau pakai tafsir, yang berkuasa ya otoritas agama itu. Enggak mau aku. Tapi nyampe emosi yang tadi dikatakan, kitab suci langsung berhubungan tanpa arti, tapi nadanya. Oke, saya akan mulai, nanti saya akan nyanyi di ending, supaya kata-kata saya nggak sampah, saya akan bikin sampah dulu sekarang. Terima kasih teman-teman, saya mendapat kehormatan di Kementerian Kelautan yang didirikan oleh Gus Dur. Saya selalu bilang dulu bahwa negara kita bukan negara kepulauan. Negara kepulauan itu adalah suatu kawasan, pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut, Pak Brigjen. Tapi kalau negara kelautan adalah negara laut yang di dalamnya ditaburi pulau-pulau. Itu lain artinya. Itu lain artinya, saya belajar dari Pramudia Anantatur, pengarang novel Bumi Manusia, Pak. Itu negara kelautan, saya negara kelautan. Maka waktu pembangunan jembatan, bukan Suramadu itu kan one way. Mestinya Madusura juga ada gitu loh. Surabaya, kalau saya jadi orang Madura enggak terima Suramadu, Surabaya, Madura loh. Madura ke Surabayanya gimana? Madusura. Enggak adil loh. Mestinya yang ke sana Suramadu, ke sini Madusura. Iya kan? Madura banyak ratu anu. Nah, saya termasuk yang enggak setuju jembatan Sunda yang menghubungkan Merak. Karena harusnya kita enggak membangun jembatan. Laut jangan dibilang sebagai pemisah, tapi penghubung. Harusnya yang dibangun kapal-kapal. Sorry, aku agak pinter dikit ya. Lebih, walaupun enggak jadi menteri loh ya, gitu loh. Pak Trenggono ini hidupnya susah dulu waktu kuliah. Kadang-kadang tidurnya di masjid.
Masjid Salman, karena nggak mampu bayar kontrakan. Ini kadang saya juga jangan tak ngomong sekarang gitu loh. Nasib manusia. Saya tetap jadi gini-gini aja, Cina jadi menteri asu tenan ya. Asu tenan ya? Pramono Anung itu saya yang nulis surat-surat cintanya kalau naksir. Makanya dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau gagu. Oke? Saya agak berbeda sama Leto, tapi sama. Budaya, setiap hal yang di situ ada rencana, dilaksanakan dan dianalisa looping, itu bagi aku itu kebudayaan. Naluri bukan kebudayaan, naluri alam. Kalau saya jalan begini terus dikelakson dari belakang terus saya melompat, saya nggak pakai rencana dulu loh Pak. Nih pakai rencana dulu ditabrak pasti. Din, lompat kiri apa kanan ini? Rencana mikir, ketabrak dulu Pak. Langsung pasti dak. Itu makhluk alam. Nah menurut para, termasuk Rendra yang ngomong, manusia itu gabungan antara makhluk alam sama makhluk kebudayaan. Segala sesuatu direncanakan, dilaksanakan, dianalisa, direncanakan, looping. Pertama ada karburator ternyata boros, dianalisa lagi, oh ternyata pakai CDI, looping. Kebudayaan, jadi bagi saya militer itu kebudayaan, matematik kebudayaan, batik semuanya kebudayaan. Berhubungan dengan itu Pak, bisa enggak innalillahi wa innalillahi roji'un itu walaupun saya enggak sholat, hidup saya amburadul tapi saya sering ceramah di masjid-masjid. Saya selalu bilang, uripku asu tenan, tapi saya dirungokno. Bisa enggak innalillah dikembalikan dari Tuhan kembali ke Tuhan? Tugas KPK. Divisi pencegahan KPK. Walaupun saya akan pernah jadi wartawan, pencegahan enggak seksi, penangkapan yang seksi. Ke sekolah. Saya sudah mulai Pak, saya enggak pernah ngucapin turut berduka cita ke orang meninggal. Cek sudah 10 tahun terakhir. Saya dikritik waktu itu, loh Mbah, berduka cita itu kan bukan untuk yang mati, tapi yang meninggal. Justru itu kita didik yang meninggal, bahwa kematian adalah kebahagiaan. Kalau enggak, orang akan memberhalakan dunia. Itulah cikal bakal korupsi. Gimana coba? Misalkan KPK, saya mau Pak ke SD. Ada anak innalillahi wa innalillahi roji'un itu dari Tuhan rujuk. Kembali enggak ada. Enggak ada duka cita di situ. Dari mana duka cita itu? Saya kalau pesen karangan bunga pasti bingung tukang bunganya. Lu Mas, tulis semuanya. Selamat jalan, Mas Sakti, belum Mbak Sakti masih ada ya. Selamat jalan, Mas Verli, sampai jumpa, utang rasa. Enggak ada. Saya belajar dari tradisi kita sebelum Islam masuk juga begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tradisi Toraja menari-nari di kematian, Bali, Batak, enggak ada hitam-hitam dari mana itu dari sinetron. Dari mana kematian hitam? Kematian ketemu Tuhan kok. Bahkan tahun 90 Pak Brigjen, waktu Slamet Gudono meninggal, saya datang ke Tegal, penguburannya gagah Mas Menteri. Enggak gitu. Gini saya ingat, dia pakai ikat kepala, duduknya berdiri gini, ini yang lahat. Sira Slamet Gundana. Kamu Slamet Gundana. Sira saiki sorana. Kamu sekarang sudah tidak ada. Nanging aja gentar. Nanti ada cahaya. Gitu. Itu tradisi kita. Selama kematian masih ditangisi, saya taruhan kalau boleh, korupsi akan merajalela. Karena dunia ini menjadi berhala. Soal budaya, bagaimana kita akan mentradisikan budaya? Kalau budaya mengharuskan kita untuk jor-joran Pak Wahyu. Pakai pulsa ini, bicara sepuasnya. Taek. Bicara secukupnya dong. Kenapa KPK nggak ikut gitu? Mengenai iklan-iklan. Pencegahan Pak, tolong sampaikan ke Pak Firly. Di sinetron bahkan Jerman melakukan, untuk sinetron yang ditonton pada jam tayangan anak, jangan sampai ada duit tercecer. Jangan sampai anak tahu
bahwa mencari duit itu mudah. Di kita yang namanya negara syar'i ini katanya, konsentrasinya cuma seks aja sensornya. Ini di blur, ini duit gimana teng telecek? Cari gampang nyari duit gimana? Enggak disensor. Makan, wah makan. Padahal makan sejuk. Saya nanya, kenapa Beb Lutfi gak nonton TV? Jawab beliau menarik. Enggak cocok aku, Jo. Masuk mangan kok, wah jam mukbang itu. Itu kan bikin, gimana kita enggak korupsi? Mestinya KPK ikut ke sensor itu. Membuat budaya yang kadang membuat kita jadi jor-joran. Aku tetap setuju ada budaya konsumtif. Karena kalau nggak ada produksi. Kalau nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak itu beli tas sampai rusak baru ganti lagi. Ibu-ibu belum rusak udah beli lagi. Tapi bagus supaya ada produksi itu tunggu langin. Tapi maksudku nanti Sabrang bisa menjelaskan bedanya konsumtivisme sama konsumerisme. Produksi itu harus ada. Orang belanja harus ada. Jalan tengahnya apa? Dan masih budaya juga. Sorry kalau aku ngeritik yang lain. Kita mengharuskan tidak anti korupsi, tapi jujur aja Pak, gaji pegawai itu enggak cukup Pak. Enggak, kenapa sih kita dididik jadi masyarakat munafik, anti korupsi. Semua tahu bahwa gaji itu enggak cukup. Ada polisi yang penghasilannya sebulan itu 2 juta. Dari mana hidup 2 juta dengan 2 anak? Kenapa sih kita enggak duduk di meja bersama KPK, Pak ini enggak cukup. Ini bikin orang munafik enggak akan cukup. Kenapa? Akibatnya orangnya permen sendiri-sendiri. Ditambah kita nggak menghargai kalau ada pejabat miskin. Banyak teman saya sekarang di Lumajang barusan, mundur Pak Wahyu, kepala desa. Nggak kuat, buah mantenan itu loh, tiap minggu 200.000 dirasah nih. Katanya anti korupsi, masuk Pak Lurah 200.000. Lu itu berapa orang itu se-Lumajang itu? Akibatnya mundur Pak. Mestinya budaya yang akan terbentuk nanti kalau ada pejabat nyumbang 50.000. Wah gila, jujur banget pejabat ini. Nyumbang mantuku yuk, cuman 50.000. Waduh, tepuk tangan untuk Pak Bupati. Enggak mungkin dirasani pasti. Jadi istri bupati kalau gelangnya enggak segede pelek becak. Apa enggak disirasani? Ayo dong kita sekarang jujur. Enggak bisa kita cuma mempersempit di satu kantor ini, tapi lingkungan iklan. Oke, sebagai pemantik, aku akan ngakhiri dengan lagu Jodoh. Gini, Pak Wahyu kan agak-agak NU juga kan. Jadi Pak Menteri, saya pernah ceramah di Jambi. Terus ada kiai yang membawakan hadis. Katanya pemimpin itu cuma cerminan rakyatnya. Kalau rakyat korupsi, pemimpin korupsi. Gimana itu? Jadi gimana ini? Ada nggak hadisnya, bener nggak? Itu kiai yang bilang di Jambi. Ulangi. Pemimpin cuman cerminan rakyatnya. Iya. Kalau rakyat korupsi, pemimpin pasti korup. Kalau pemimpin korupsi, cek rakyatnya korup nggak? Saya akan bawakan lagu. Stein Gundi mas, karo gitar Gundi, masalah. Emang al-imamu. Nah, NU, bayangkan coba. Al-imamu mas'ulun an ro'yati. Al-imamu mas'ulun an ro'yati. Yang artinya? Ya imam itu cermin dari rakyatnya. Gimana coba? Padahal rakyat kita, ya kita lihat, iki standnya mana? Standnya iki. Sore aku duduk di sini. Ini saya baru menyajikan yang bukan sampah. Sorry gitarnya fals lah itu. Ini gitarnya tonggoku tak silih.
Dulu ketika pacaran, Bibi bilang kita sangat jodoh, kita sangat cocok. Begitu sehingga nanti sehidup semati. Tapi dianya kok minggat, ngejar pangkat. Kita jadi pisah, tidak jadi nikah. Aku tetap menjadi rakyat, temanku jadi menteri. Terus Bibi bilang masih jodoh, meski bukan laki bini. Bibi bilang masih jodoh, jodoh rakyat pemimpin kata Bibi. Pemimpin di Nusantara, cerminan rakyatnya. Pinternya, jodohnya, bodoh rakyatnya. Pemimpin korupsi karena rakyat masih korupsi, kolusi, walau korup kecil-kecilan. Bibiku wanti-wanti memang sudah jodoh, 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 jodoh. Pernah ku minta bibiku tunjuk bukti, pemimpin tuh cuma cerminan rakyatnya. Bibiku ngajak ke pasar, ke desa dan ke kota. Memang mereka tak korup, Bibi bilang, karena tak kuasa, tak punya kedudukan. Tapi di lubuk hatinya rakus, iri dan dengki. Bibi bilang sirik rakus, iri dengki, dendam. Bibi bilang semua itu Pancasilanya korupsi, kata Bibi. Timbang apa? Makanan yang kita embat banyak berpengawet. Terus parkiran duitnya tak jelas parkir. Timbangan di pasar belum pasti ngepas. Tambal ban ada yang pasang rambu paku jalanan. Bibi wanti-wanti memang sudah jodoh, 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 jodoh. Setuju Pak KPK? Pernah ketika ku ngotot dan ngos-ngosan, coba kalau cermin kita balik saja. Jadi rakyat cuma nyontoh pola tingkah pemimpin, bukan kita yang salah. Bisa bareng-bareng? 3, 4. Bukan kita yang salah, bukan salah yang ngasih contoh. Bibi bilang betul juga, Bibi bilang ya iyo. Bibiku terpingkal-pingkal ngangkat jempol sampai ngompol. Terima kasih. Wah, tak kira musiknya doang yang masih ngomong lagi enggak. Terpesona. Tepuk tangan Sujiwo Tejo. Ya, hadirin pasti ada waktu. Ini sudah ada paparan, penyampaian pemikiran, kemudian pendapat, komentar dari beliau-beliau ini. Sekarang giliran saya memberikan kesempatan kepada para hadirin hadirat untuk kalau mau bertanya atau mau komentar atau ngasih masukan silahkan. Adakah? Ya itu di ujung satu. Terus, ayo. Ini masuk KPI ini, yang rajin bertanya itu masuk KPI, Key Performance Indicator. Jadi makin bertanya makin bagus. Ayo 2, Pak TB, 1, 2. Satu lagi, sana, sayap kanan, adakah? Ya, Trian, Pak Trian. Nah,
Oke, dua dulu ya, silakan. Tolong mikrofonnya dikasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menjelaskan pendapat dari saya. Perkenalkan, nama saya Suryono Eko. Saya hanya sekedar butiran kecil dari berjuta-juta rakyat Jancuker. Dan saya dilahirkan di sebelah selatan dari di mana Pramudia Anantatur dilahirkan. Saya hanya sedikit ingin menguraikan yang menjadi pendapat saya. Mudah-mudahan Mas Abrang, Mbak Sujiwo Tejo ataupun teman-teman yang lain yang lebih mempunyai resolusi pandang, sudut pandang dan cara pandang yang lebih luas daripada saya untuk menambahkan sekiranya apa yang akan saya paparkan ini masih ada banyak kekurangannya. Jadi yang terkait masalah korupsi, anti korupsi. Sebenarnya kalau kita tarik garis di awal korupsi itu, sebenarnya kalau akar permasalahan ini sudah bisa kita ketahui, sebenarnya korupsi itu bisa kita hilangkan. Sebagai contoh, saya dari orang desa, waktu dulu saya pernah ingin menjadi salah satu anggota kesatuan TNI waktu dulu. Cuma karena ketika kita mau daftar secara reguler, itu kemungkinannya paling sekitar berapa persen untuk bisa lolos. Apalagi kita orang desa, nah nggak ada orang dalam lah, ibaratnya seperti itu. Nah dari situ kadang-kadang orang tua kita ya direwangi adol bebek, adol meri, kadang-kadang adol ladang. Nah, agar supaya anaknya bisa menjadi pegawai negeri, ya, berseragam, gagah, pulang kampung, jadi anggota, kan gitu. Padahal gajinya ya UMR. Jadi hal itulah yang menyebabkan, nah, kowe kudu wajib korupsi. Lah ngopo? Sampean dulu jadi TNI, bapak adol ladang urung balik kan seperti itu. Jadi ya hal seperti itu seharusnya dari awal misalkan kita ini pendaftaran nyalon, rakyatnya nek gak dikei serangan fajar, ndak mau milih. Nah itu kan rakyat sendiri pun mengajarkan kepada para calonnya untuk, itu, jadi kayak dagang. Ya sekiranya hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk para jajaran yang berada di depan, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dirjen Perikanan Budidaya Pak TB. Yang lain kalau mau tanya silakan lo ya. Baik, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin Pak Menteri, Pak Sekjen, dan Ibu Bapak sekalian. Om Wai, kalau kita menyimak apa yang tadi sudah disampaikan oleh 3 narasumber itu sangat luar biasa sekali. Saya pikir sudah sangat jelas substansinya. Saya mungkin hanya satu aja yang ingin menyampaikan bahwa kalau kita sudah tahu duduk persoalannya, end to end masalahnya kan sudah tahu. Ada KPK, ada budayawan, ada kita dan seterusnya. Bagaimana kita memulainya? Siapa yang harus memulainya? Ini yang menjadi persoalan kita semua, Pak. Pak Brigjen, mohon izin, saya ini tinggal di Jakarta Timur sana. Kebetulan juga punya teman anak sekolah begitu. Saya pegawai pusat dan ada tetangga ini pegawai Pemda DKI begitu. Kita makan di salah satu kedai begitu, memang beda Pak. Ini yang menjadi persoalan kita semua. Jadi kalau boleh saya mungkin menyampaikan di momentum yang baik ini melalui KPK, apalagi tadi sudah disupport habis oleh budayawan, 2 budayawan inilah mungkin timing yang tepat untuk kita bisa melakukan sesuatu menuju yang lebih baik ke depan begitu ya.
Saya selalu katakan kalau kami di KKP, khususnya kami ini yang ASN, PNS, begitu kan ukurannya hanya 3 Pak. 1 gaji, kedua tukin, ketiga tunjangan, hanya itu saja. Tapi di sekeliling kita, lingkungan sebagaimana tadi Pak Sujiyo Tejo sampaikan, ini juga menjadi faktor penentu. Kita juga tidak bisa hidup sendiri saja, tetapi lingkungan ini juga menjadi pembatas yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kemudian kita menjadi tergoda dan seterusnya. Jadi melalui momentum yang baik ini, alangkah lebih baiknya saya mohon izin dengan segala hormat lewat KPK Pak, untuk bisa menjadi jembatan buat kita semua. Mengkomunikasikan dengan semua institusi, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutifnya, supaya semua persoalan ini kita bisa tuntaskan. Slow but sure nggak jadi masalah, tetapi kita mulai saat ini. Bahasa MMA-nya, let's the battle begin. Terima kasih. Terima kasih Pak TP. Ya silakan satu pertanyaan lagi. Pak, dari ibu-ibu nggak ada? Dari cewek? Tadi masa cowok semua sih? Ayo ladies. Tadi nggak nanya berarti udah, kalau nggak segen ya berarti sudah paham berarti. Ya, atau ada Pak Yusuf ini, Pak Muhammad Yusuf, mantan Ketua PPATK ini. Pak Yusuf mungkin sedikit komentar Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Tolong mikrofon. Pak Yusuf. Ya. Makasih Mas Wahyu. Tadi saya kirim WA ke Mas tuh mengenai hadis yang ditanya oleh Pak Sujiwo Tejo tadi. Yang Mas sampaikan supaya pas. Pak, saya mau tanya pada Pak dari KPK. Gini Pak, di kementerian kan kita banyak sekali pengadaan barang dan jasa. Dan program Pak Menteri kami sekarang program yang bagus Pak. Membangun Slim Estate kawasan skala besar Pak. Kosnya itu besar, kosnya tinggi. Dan kita berjuang mati-matian untuk itu. Dari pengadaan tanahnya, segala macam. Begitu itu jadi Pak, dengan melalui surat kaleng saja, teman-teman kami dipanggil oleh para penegak hukum Pak. Dan itu panjang urusannya Pak. Saya mereka trauma kadang-kadang Pak. Padahal belum tentu salah. Kan ada fungsi inspektorat di situ Pak. Bisa nggak KPK itu membuat edaran Pak? Setiap ada pengaduan tidak langsung pada penegak hukum, tapi inspektor harus tangani dulu. Kalau inspektor mengatakan ada pelanggaran, silakan Anda masuk. Ini kami terganggu Pak. Pejabat pembuat komitmen itu ada program berikutnya terhalang karena dipanggil. Biayanya, waktunya, ongkosnya, stresnya Pak. Tidak adil Pak. Nah KPK sebagai supervisor bisa nggak saya katakan tadi Pak. Dikumpuli semua penegak hukum, diberitahu kalau ada pengaduan atau apa, tanya Pak Inspektorat dulu. Karena kan kami diaudit oleh BPK Pak. BPK mengatakan nggak ada masalah, tapi ujung-ujungnya ada masalah Pak. Saya kira itu Pak Wahyu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Yusuf ini mantan Kepala PPATK dan mantan Irjen dari KKP. Jadi paham betul soal pemeriksaan dan seterusnya. Baiklah, kalau memang sudah ada tidak ada pertanyaan, silahkan saya beri kesempatan kepada masing-masing narasumber itu untuk memberikan jawaban dan komentarnya sekaligus closing statementnya Pak. Monggo. Terima kasih Pak. Pertanyaan 1, 2, 3 saya rangkum saja. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa pemberantasan korupsi ini sekali lagi tidak mungkin hanya dilakukan oleh KPK sendiri. Makanya ibaratnya sebagai sebuah orkestra musik, itu tentunya perlu adanya harmonisasi dari seluruh para pemainnya. Karena itu makanya korupsi adalah kejahatan luar biasa, musuh bersama. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita pahami bersama bahwa permasalahan korupsi ini kompleks permasalahannya. Kesejahteraan betul, salah satunya adalah kesejahteraan. Namun demikian yang perlu kita ingat bahwa betul kesejahteraan kita kurang dan sebagainya. Makanya pemerintah, kita juga mendorong pemerintah Pak. Dulu kita hanya ada gaji Pak. Kemudian ada tunjangan kinerja. Itu salah satunya adalah untuk memberikan kesejahteraan. Kan seperti itu. Termasuk juga tunjangan-tunjangan yang lain. Nah ini kita terus juga mendorong pemerintah, namun kita juga harus melihat bagaimana kemampuan pemerintah dan sebagainya.
Makanya sekali lagi dalam rangka memberantas korupsi sekali lagi nggak mungkin hanya oleh KPK sendiri. Termasuk tadi sampaikan oleh guru saya Pak Sujiwo Tejo. Bagaimana tayangan televisi dan sebagainya, itu juga kita sampaikan. Bagaimana kita mendidik kepada masyarakat. Makanya sekarang pun KPK turun ke desa Pak. Ya, kita juga ada program namanya Desa Anti Korupsi. Kenapa kok turun ke desa? Hasil survei Pak, masyarakat desa itu lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat kota. Ini kan ironis Pak. Makanya kita juga turun ke desa, supaya apa? Mengembalikan budaya-budaya yang ada. Banyak budaya-budaya kita yang tergerus Pak. Ya, budaya-budaya ada di desa udah tergerus Pak. Sekarang orang lebih bangga dengan begini Pak. Padahal ini budaya Korea. Nah ini juga kita hidupkan kembali, kenapa kok salah satu indikator desa anti korupsi adalah terkait masalah kearifan lokal. Nah inilah kita membangun. Ya membangun, makanya tadi KPK dalam rangka memberantas korupsi nggak mungkin hanya nangkep. Makanya ada pencegahan, ada pendidikan. Korupsi, sorry Pak, korupsi desa itu kayak apa kira-kira bentuknya? Kenapa? Bentuknya kayak apa korupsi desa? Sama Pak, ada yang merugikan keuangan negara, ada yang penyuapan, ada yang gratifikasi dan sebagainya sama Pak. Nah ini yang menjadi perhatian. Kemudian kalau bertanya dari mana kita mulai? Dari kita Pak, dari diri sendiri Pak. KKP, bagaimana membangun budaya anti korupsi? Bagaimana mengatasi korupsi di KKP? Satu kata saja. Ya, bagaimana mengatasi terjadinya korupsi di KKP contohnya? Hanya satu kata, atas. Ya, dari atas Pak. Kalau atasnya sudah nggak korupsi, menjadi toladan, disiplin, tidak diskriminasi, profesional, ya, ke bawahnya insya Allah ikut. Namanya juga mengatasi, berarti kan dari atas. Kalau dari bawah namanya membawahi. Kan seperti itu. Makanya dari atas, itulah makanya kenapa seorang pemimpin diharapkan toladan. Itu Pak. Kalau kita bertanya dari mana kita akan memberantas korupsi, dari diri kita sendiri. Sekarang ini bukan saatnya lagi saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita berkontribusi untuk itu. Makanya prinsip ya, pada dasarnya semua orang itu baik Pak. Tetapi kalau tidak ada orang baik, minimal saya sendiri baik, kan gitu Pak. Artinya apa? Kita sendiri mari kita berbuat baik. Kan seperti itu. Nah inilah bagaimana kita dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Kompleks permasalahannya Pak. Termasuk tadi money politik. Makanya KPK juga mendorong pemerintah. Dulu anggaran satu suara itu hanya sekitar 100 sekian rupiah. Kemudian kita dorong pemerintah, kita melakukan kajian dan sebagainya. Layaknya berapa sih satu suara? Nah ini kita dorong nanti 2024 mudah-mudahan ada kenaikan per satu suara. Itu juga kita dorong. Jadi KPK juga mendorong beberapa lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk bagaimana yang tadi sampaikan terkait kesejahteraan, terkait gaji dan sebagainya. Ini juga demikian Pak. Kan seperti termasuk remunerasi, termasuk juga gap antar kementerian dan sebagainya. Kementerian Keuangan segini, Kementerian KKP kok segini dan sebagainya. Nah ini juga kita dorong kepada pemerintah. Sehingga apa? Terjadi sama rata. Namun demikian tentunya ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing tersebut. Nah ini juga yang menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi bagaimana kita mulai mencegah korupsi dari diri kita. Bagaimana suatu lembaga akan mencegah korupsi? Ya dari atas. Kan seperti itu Pak, atasnya menjadi toladan kepada bawahannya. Kan seperti itu. Kemudian disampaikan oleh Pak Yusuf, betul ya. Memang kita sudah dorong demikian Pak. Makanya kita membangun namanya whistleblower system. Kita kerjasama dengan lembaga, dengan instansi. Tujuannya adanya WBS, whistleblower system adalah supaya kalau ada permasalahan-permasalahan yang dilaporkan, itu ke inspektorat dulu. Makanya ada beberapa laporan yang masuk ke KPK, kalau itu sifatnya masih bisa ditangani oleh inspektorat, kita akan limpahkan kepada inspektorat. Itu makanya ada namanya, kita bangun namanya WBS, whistleblower system yang kita bangun bersama-sama dengan kementerian. Kemudian bagaimana pemerintah daerah? Pemerintah daerah pun juga kita mendidik namanya APIP. Ya, di sana ada kewenangan APIP sebelum ditindaklanjuti oleh kejaksaan dengan kepolisian. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah daerah, itu ditangani dulu oleh APIP. Kalau ada APIP, ternyata ada unsur pidana, kemudian untuk mengganti rugi dan sebagainya nggak bisa, barulah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dan itu pun sudah dituangkan dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kejaksaan dan juga pemerintah Kemendagri. Ini dalam rangka untuk apa? Supaya tidak semuanya ke aparat penegak hukum, tidak semuanya kepada KPK. Jadi mana-mana yang bisa ditindaklanjuti oleh inspektorat dulu, kan seperti itu. Tetapi kalau memang sudah orangnya laporannya ini terus, ya kita tindak lanjuti. Nah inilah yang kita bangun dalam rangka bagaimana kita mensinergikan dengan kelembagaan yang lain. Itu mungkin yang dapat kami tanggapi Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kumbul.
Mas Mas, ya, Wahyu sebentar ada. aja Pak. Pak, gini Pak, kalau tidak ada edaran dari KPK, tidak ada landasan hukum formal, mereka tetap begitu Pak. 2016 di sini itu ada temuan BPK, di mana saat itu BPK wajib atau harus nyetor 123 miliar ke kas negara. Tapi kami lihat di situ bukan masalah korupsi Pak. KPK masuk, sekarang Kapolda Pak Ahmad Biagus saat itu Pak. KPK mengerti, diminta saya jawab dulu. Saya jawab selesai, KPK nggak jalan Pak. Tapi kejaksaan jalan Pak. Karena nggak puas lapor pada kejaksaan jalan. Sampai sekarang ini Pak. 2018 sampai sekarang tidak jelas nasib kasus itu Pak. Kasihan teman-teman saya Pak. Promosi jadi terganggu. Was-was tiap hari Pak. Perkaranya berhenti tidak, jalan juga tidak. Tapi kalau ada edaran dari KPK yang bunyinya kurang lebih dalam hal ada laporan terhadap kementerian diminta untuk ditanyakan dulu kepada inspektorat. Kalau di situ ada temuan silakan tindak lanjut, tidak ada nggak perlu Pak. Supaya hemat juga energi. Terima kasih. Terima kasih Pak, masukannya Pak. Nanti kami lakukan pengkajian terkait apa yang Bapak usulkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Yusuf cukup ya, ini jadi masukan penting bagi KPK. Mas Sabrang, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepemahaman saya salah satu negara paling korup di Asia saat itu adalah Hong Kong. Sampai pemadam kebakaran nggak mau nyemprotin airnya kalau nggak dikasih duit. Waktu itu sekitar 70-an, 80-an. Tapi, enggak ding, lebih ke belakang lagi, 40-an kalau nggak salah lu. Tapi mereka membereskan problem itu tidak lebih dari 10 tahun. Tingkat korupsi yang sangat parah, tapi beres. Mari pelajari strateginya, nggak harus ngikutin, tapi coba pelajari strateginya. Bagaimana James Comey bisa menang melawan Trump? Gimana NYPD? Sangat banyak kasus bagaimana menghadapi korupsi. Dan menurut saya, coba Anda pelajari, mohon maaf ini, coba Anda pelajari namanya archetype of problem. KPK dan korupsi di Indonesia itu masuk pada satu archetype yang namanya firefighting problem. Artinya sebuah rumah kebakaran, dia butuh bantuan sistem dari luar yang namanya pemadam kebakaran. Ketika pemadam kebakarannya tidak pergi dari rumah, artinya rumahnya masih bermasalah. Seharusnya KPK itu membangun sistem di dalam rumah, agar pemadam kebakarannya pergi. Karena dia tidak boleh membangun ketergantungan baru. Dan gini juga yang saya lihat kemudian. Indonesia itu salah satu negara yang hukumnya terlalu banyak dan tidak melihat bahwa hukum tidak efektif. Imam Ghazali kalau nggak salah yang ngomong. Ciri sebuah peradaban yang mau hancur adalah terlalu banyaknya hukum. Karena manusia tidak bisa dipercaya. Dan sepemahaman saya, memang sebuah society atau kumpulan yang bersandar pada etika itu tidak akan berjalan lama. Kalau kita pengen pemain sepak bola tidak saling sliding satu sama lain, kita tidak bisa mengkampanyekan etika. Enggak bisa membudayakan bermain sepak bola secara sopan. Tapi ada kartu merah, ada kartu kuning, dan ada penalti, ada offside, dan seterusnya lah. Ada beberapa peraturan. Tapi peraturan tidak harus selalu pada posisi hukum. Salah satu contoh, karena urusan yang diurus adalah manusia, hukum adalah emergence dari manusia. Hukum itu hanya muncul ketika manusianya berkomunikasi. Tapi jangan lupa yang melakukan korupsi dan berinteraksi itu manusia semua. Salah satu penelitian, saya pengen cerita 2 penelitian. Pertama, cara untuk menghalangi pencuri itu bukan dengan hukum diancam segala macam. Cuman diberi sebuah resiko yang dia tidak bisa menghitung resikonya seberapa. Artinya diberi CCTV walaupun mati. Itu mengurangi pencurian sampai hampir 70%. CCTV-nya bukan disembunyikan, justru ditunjukkan kepada pencurinya. Jadi nggak bisa ngitung dia apakah ini hidup atau mati ya. Sebuah resiko yang tidak terhitung itu jadi deteran luar biasa buat manusia. Salah satu contoh lagi, memecahkan masalah yang human center.
Anda pernah naik lift, di sekitar lift ada kaca, betul nggak? Ada cermin biasanya. Itu ada sejarah panjang di situ. Saya pengen menceritakan sejarah kaca di sekitar lift. Bagaimana orang memecahkan masalah dengan human centric. Gimana kalau human centric, dia tahu manusianya, memecahkan masalah bisa sangat murah dan efektif. Mohon maaf, saya cerita sedikit ya tentang itu ya. Suatu hari di sebuah gedung veteran terjadi komplain. Standar di Amerika waktu itu, standar lift itu 3-5 menit, tapi saya harus menunggu sampai 15 menit. Ini ada yang nggak beres ini dengan liftnya. Saya minta masalah ini diberesin. Dia kemudian menyewa konsultan untuk menganalisa. Kata konsultannya, ini harus dibikin alur lift baru. Kemudian dia konsultasi sama ahli ekonominya. Kalau kita bikin lift baru, kita harus mengurangi kamar, artinya ekonominya nggak akan jalan. Nggak ada jalan keluar nih. Liftnya ditambahin nggak bisa, kalau didiemin aja 13 sampai 15 menit. Ketika dia putus asa, dia ngumpulin semua anak buahnya. Saya minta solusi, apapun solusimu gila, terserah. Pak, saya punya solusi tapi mungkin bodoh dan modalnya nggak banyak-banyak. Kalau bikin lift kan sampai jutaan dolar, saya butuh $500 aja. Gimana? Coba kasih cermin Pak di sekitarnya. Ketika dia menunggu, dia komplain itu karena menunggunya nggak enak. Kalau dia dikasih kesibukan, nggak akan ada komplain lagi Pak. Akhirnya kemudian ditanam cermin di sekitar lift, nunggunya masih 13-15 menit. Tapi komplain jadi 0 sama sekali. Lamanya lift tidak jadi masalah. Artinya human-nya yang yang dihandle. Saya beberapa kali ngasih input kepada pejabat negara, Pak Lurah dan seterusnya. Korupsi Indonesia sangat bisa dikurangi dengan social engineering kalau paham psikologi manusia dan sosiologi manusianya. Beri resiko yang tidak bisa dihitung. Kalau mau melihat contoh bagaimana Trump mencoba meruntuhkan James Comey ketika dia ditendang dari CIA. Strategi dia itu menghasilkan dia tidak bisa diapa-apain dihukum karena dia membuat resiko menjadi tidak terukur. Manusia yang tidak bisa mengukur resikonya, strategi terbaiknya adalah tidak melakukan. Gimana caranya? Ya rembuk roh aku, panjang. Ini masalah yang tidak bisa diomongkan dalam 5 menit, urusan social engineering. Tapi artinya kita perlu melihat masalah ini dengan lebih dalam. Perlu lateral thinking, perlu system thinking, perlu berpikir lebih dalam untuk membuat social engineering yang lebih baik untuk memecahkan masalah korupsi. Saya berani jamin, dengan langkah yang tepat, korupsi Indonesia bisa turun sampai sisa 30%. Hanya dengan drama yang benar. Saya berani menjamin, tapi pembahasannya tidak mudah dan kapan-kapan. Matur nuwun. Ya, tetap gak gampang ya tetap ya. Saya nggak ngomong nggak mungkin ya. Nggak gampangnya itu bukan manusianya, nggak gampangnya itu bikin orang paham untuk mau melakukan. Orang paham bukan, jangan membayangkan para pelakunya. Karena gini, saya tadi kan bilang, perilaku pemain di sepak bola itu tergantung dari peraturan yang FIFA buat. Perilaku manusia dan semua hewan yang bergerak itu bisa terprediksi. Mencari kemudahan yang paling besar, mencari kesusahan sesedikit-dikitnya dengan energi sesedikit mungkin. Dari A sampai Z nalurinya seperti itu. Tinggal membuat peraturan yang tepat untuk agar naluri itu berjalan untuk mencari strategi terbaik untuk masa depannya. Itu kalau yang bikin peraturan rule of the game pinter, otomatis semua ikan akan berjalan sesuai dengan yang dibayangkan dalam itu. Oke, terima kasih Mas Abrang, terima kasih. Terakhir Mbah Sujiwo Tejo. Ya oke, Kiki mana? Sugitan Pobondo ini siapin syairnya nih. Oke, saya akan komentar dan saya akan tutup dengan menyanyikan syair karangan saya cuma bikin lagunya, karangan adik kandungnya R.A. Kartini, yaitu RMB Sosro Kartono, Sugitan Pobondo. Tapi sebelum itu, dari komen Sabrang sama Pak Brigjen tentang lingkaran tadi, saya jadi kepikir gini,
pemimpin cermin rakyatnya atau rakyat cermin pemimpin. Kadang-kadang ternyata bisa dipatahkan jika ada satu individu yang muncul. Kalau enggak jadi tinggalan setan. Kalau enggak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma ditemenin 4 orang sahabat ya kalau enggak salah. Terus mengubah. Coba kalau Nabi Muhammad cuma cerminan masyarakat Quraisy waktu itu. Enggak ada Nabi Muhammad. Yesus ditemenin berapa orang? 12 orang ya. Cuma 12 orang. Mengubah sejarah. Sehingga terus saya jadi meriwayat lagi Pak Brigjen. Semua orang termasuk saya yang hidup di Jabodetabek. Ngelihat kereta Jabodetabek orang kayak gitu ya. Udah enggak mungkin diubah Pak Wahyu. Aku bukan mengkultuskan Pak Yonan loh ini, pasti ada plus minusnya namanya. Tetapi berkat Pak Yonan, bisa rapi itu sekarang kereta api. Ini gimana coba? Soal social engineer tadi loh. Ternyata kepemimpinan itu bisa, ini rame-rame ini di Kanjuruhan Pak. Bisa enggak sih pemimpin penonton sepak bola berubah? Enggak bisa, udah bertahun-tahun sejak zaman Pak Harto begitu. Terus saya meriwayat kereta api kok bisa? Itu saya kira itu, terus yang endingnya adalah bisa nggak sih kita berhenti dari kemunafikan? Karena pesan Nabi kalau nggak salah ada 3 hal yang akan menghancurkan, saya tolong dikoreksi Pak Kiai. Pertama adalah kesombongan, kedua dusta, ketiga kemunafikan. Itu yang akan menghancurkan manusia. Kita munafik dengan anti korupsi padahal gaji pas-pasan, nggak cukup. Munafik nggak sih? Yang kedua, cara pejabat pekerja itu kenapa disebut pengabdian? Itu aku waktu aku jadi wartawan 8 tahun, aku nggak pernah nulis pejabat itu mengabdi. Kalau wawancara pejabat saya sudah mengabdi di Departemen Keuangan 8 alat AE gitu loh. Udah bekerja aja. Apa bedanya dengan pegawai swasta? Kerjanya lebih susah swasta kok. Ketebukan dari pagi sampai kalian enak tanda tangan dapat duit gitu loh. Aku keringetan abab, dodolan abab ini gitu loh. Kenapa harus disebut pengabdi? Kalau sudah selesai tugas disebut purna bakti. Kenapa nggak pensiun aja sih? Akibatnya pejabat malu mau ngasih tarif. Bayanganku di masa depan Pak, pejabat ngasih tarif, gua mau jadi Bupati Lumajang tapi setahun 5 triliun ya. Tapi saya nggak akan ambil fee apapun. Enak kan? Kenapa dokter bisa? Kenapa tukang las bisa? Bidan-bidan dokter di tempat saya, dokter kandungan tuh mahal-mahal tetap disamperin karena terbukti. Mau tarif berapa? Kenapa kalau kita masyarakat juga harus bekerja? Kenapa sih kalau ada, misalkan bayangan saya di masa depan Pak Wahyu kalau kampanye, gua mau jadi gubernur DKI tapi 1 tahun aku minta 10 triliun. Saya nggak akan ngambil dari APBD, nggak akan ngambil tek. Enak ngomong di depan, oke. Tapi jangan korupsi. Tapi sekarang masyarakat munafik. Wow pejabat tuh mata duitan. Masyarakat maunya gajinya 5 juta kan, bupati 5 juta kan kalau nggak salah. Tapi hidup dari proyek-proyek. Gimana ini? Aku kemunafikan tuh paling nggak suka. Gitu aja loh. Ini mungkin bisa jadi closing statement, syairnya Raden Mas Pamungga, RMP Raden Mas Pangeran Sosro Kartono, kakak kandungnya R.A. Kartini. Beliau tidak sehebat R.A. Kartini, tapi kakak kandungnya tidak ngetop, cuman bisa bahasa asing 32 bahasa. Tapi kalau ngetop sama, mungkin karena perempuan ya R.A. Kartini ya. Ya enaknya jadi perempuan. Ini syairnya, saya akan nyanyi nanti kita nyanyi bareng-bareng. Dia pernah jadi wartawan perang di Eropa dan pernah jadi gurunya Soekarno. RMB Sosro Kartono, syairnya keluarin gitu. Belum ada? Suge tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi hajre. Suge tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi hajre. Langgeng
tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandek. Mudah-mudahan ini menjadi landasan dari yang dibilang Pak Sabrang tadi, bahwa kalau value sudah ada di sini tentang korupsi, menjadi moral ke etika itu, tolong ingat-ingat lagunya Sosro Kartono ini. Ini syairnya bukan saya cuma bikin lagunya. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa waji, terima mawi pasrah, sepi pamre, tepi. Yuk bareng Syano dan semuanya 3, 4. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa waji, terima mawi pasrah, sepi pamre, tepi ajre. Sekali lagi Pak Menteri. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa waji, terima mawi pasrah. Kurang keras. Sepi. Nah referennya, siapapun yang menurut Sosro Kartono Pak Wahyu, siapapun yang terima mawi pasrah, selain sepi pamrih tebi ajri, dia akan langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Bareng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Dari depan bareng lebih keras sama aku, sama Pak Menteri juga, sama Pak Sekjen, sama Al-Fatihah buat Sosro Kartono yang bikin syairnya. Syair ini sangat luar biasa. Dari sini saya dapat pencerahan Pak Wahyu, bahwa ar-rozzaku, rezeki itu ternyata enggak cuma harta, tapi kesehatan, teman, suasana begini, itu gitu. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa waji, terima mawi pasrah, sepi pamre, tepi ajre. 1, 2. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa waji, terima mawi pasrah, sepi pamre, tepi ajre. Naik. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Sekali lagi keras. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng, sugeng jeneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.